Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kitab Talimut Talim halaman 81. Sekarang lafadznya adalah wa kana asy-syaikhu al-imamu al-ajal syamsu al-imma al-halwani lan ana sapa syekh al-imamu al-ajal syamsu al-imma al-halwani rahmatullah alaihi qad kharaja iku setemene keluar sapa syekh min Bukhara saking negeri Bukhari. Wa kana lan ana sapa syekh fi badil qura ing dalam sebagian kampung ayyaman ing satu dina lihadisatin karena ada yang terjadi ya. Waqa'at kang terjadi la apa hadisah lahu kedua syekh al-imamu al-ajal syamsu al-imma al-halwani. Wa qad zarahu at-talamiduhu lan setemene mengunjungi ya hu kepada Syamsu al-A'imma al-Halwani, Syekh Syamsu al-Imma al-Halwani talamiduhu sopo sakehe murid-murite Syekh Goiro Syekhi al-Imam Syamsi al-Imam al-Qadi Bakri bin Muhammad Jarjanjari ya Jaronjari kecuali Syekh al-Imami Syamsi al-A'imma al-Qadi Bakri ibni Muhammad Ajaranjari. Jadi ada seorang syekh yaitu al-Imam al-Halwani, dia itu keluar dari negeri Bukhara pada waktu itu dan menempati di sebagian kampung. Tapi beliau tiba-tiba terkena sakit gitu kan. Wa qadzarahu talamiduhu, kemudian murid-muridnya itu mengunjungi semua syekh kecuali Syekh al-Imam Syamsi al-A'imma al-Qadi Bakar bin Muhammad Ajaronjari. Kecuali Syekh Ajaronjari ini tidak mengunjungi Syekh Syamsu al-Imma al-Halwani rahimahullahu ta'ala, semoga Allah mengerahmati kepada Syekh Ajaronjari. Faqala lahu hina laqiyahu, maka berkata sapa Syekh al-Halwani, sini teman-teman domirnya, lahu kepada Syekh Ajaronjari muridnya, hina laqiyahu in dalam nelikane bertemu sapa Syekh al-Halwani hu kepada Syekh Ajaronjari. Ini harus paham ya balik domirnya biar ceritanya nyambung. Limadza lam tazurni, kenapa orang mengunjungi sapa andika Syekh Ajaronjari ni kepada isun Syekh al-Halwani. Jadi kan tadi kan semua muridnya mengunjungi kecuali Imam Syekh al-Imam Syamsu al-Qadi Bakar ibnu Muhammad Ajaronjari. Ya kan ditanya tuh sama gurunya, kenapa kok sampean? Pas ketika ketemu ditanya, kenapa sampean lam tazur nih, kenapa nggak mengunjungiku waktu aku sakit gitu kan? Qala berkata sapa Syekh Ajaronjari, kemudian muridnya berkata, kuntu masygulan bi khidmatil walidah, ana sapa isun iku sibuk kelawan ngebantu orang tuaku. Wahai Syekh, wahai guruku, saya itu waktu itu sibuk karena sedang merawat orang tuaku gitu kan. Qala berkata sapa Syekh al-Halwani, turzaku dan rezeki sopo andika ala umuro ing sakehe umur, atau turzaku al umuru dan rezeki al umuru opo umur, tapi paling enak turzaku al umuro dan rezeki sopo andika al umuro ing sakehe umur, la turzaku raunaqad darsi ora dan rezeki sopo andika ing manisnya belajar. Kategorinya gini, tadi kan kata Syekh Ajaronjari, kuntu masgulan bi khidmatil walidah, saya itu sibuk karena membantu kedua orang tuaku yang sedang sakit gitu kan. Jawab sayanya, turjaku al umuro, engkau diberikan rezeki umur panjang karena telah membantu kedua orang tuamu yang sedang membutuh bantuan atau yang sedang sakit gitu kan. Tapi la turjaku rauna qadarsi,
tapi engkau tidak tidak diberikan rezeki tentang manisnya dalam belajar. Masya Allah, serba bingung ya ini ya, karena di sisi lain guru sedang sakit, di sisi lain orang tua pun sedang butuh, kita sedang sakit gitu kan. Lebih utama mana nih, ngebantu orang tua yang sedang sakit atau menengok seorang guru yang sedang sakit juga gitu kan. Tapi jawab Syekh Al-Khalwani, engkau membantu kedua orang tuamu gitu kan, itu turzaku al-umura, dipanjangkan umurmu, tapi la turzaku raunaqad darsi, tapi engkau nggak diberikan rezeki tentang manisnya belajar gitu. Kamu nggak bakal mendapatkan manisnya belajar. Ini gati ya, serba salah ya. Wa kana dzalika lan ana sapa Syekh ajaran jari, sini damirnya kadalika iku kaya mengkonon la turzaquruna qadarsi fa innahu kana yaskunu fi aksari awqatihi fil qura walam yatadim lahu ad-darsu. Mangka satuhune Syekh ajaran jari kana iku ana sapa Syekh ajaran jari yaskunu iku anas iku menempati sapa Syekh ajaran jari fi aktsari awqatihi ing dalam akeh sake waktune Syekh ajaran jari fil qura ing dalam negeri, walam yang ing dalam kampung ya, walam yang tadim lahu ad-darsu lan ora teratur signifan lahu kodwe Syekh ajaran jari ad-darsu opo belajar. Nah di waktu lain ketika ketika dia belajar ya di sebuah kampung ketika belajar, beliau baru merasakan, oh ternyata iya emang susah masuknya belajar gitu, karena dulu dia tidak pernah mengunjungi gurunya yang sedang sakit, padahal dia sedang berkhidmah kepada kedua orang tuanya. Walam yang tadim lahu ad-darsu, dia ketika belajar di sebuah kampung ya lama nangkepnya, lalu ketika beliau belajar pun gak efisien gitu. Masya Allah ini. Tapi dua-duanya bagus lah, berkhidmah kedua orang tua itu bagus, kepada guru pun bagus, kalau bisa dua-duanya. Nah di sini ada qaul yang mengatakan faman ta'adza minhu ustaduhu yuhram barakatal ilmi wala yantafi'u bil ilmi illa qalilan. Faman ta'adza, barang siapa yang menyakiti ia si uang minhu, barang siapa yang menyakiti minhu saking si uang ustaduhu sopo ustade si man yuhram, maka diharamkan, dikosongkan sapa siman barakatal ilmi ing keberkahan ilmu, wala yantafi'u atau wala yuntafa'u lan tidak dimanfaatkan, dan ora dimanfaatkan sapa siwang bi ilmi kelawan ilmu illa qalilan, kecuali angin setitik. Nih faman ta'adza minhu itu kan ustaduhu yuhram barakatal ilmi walayan tafi atau walayun tafa'u bil ilmi illa qalilan. Barang siapa yang melukai hati gurunya, berkah ilmunya tertutup dan hanya sedikit kemanfaatannya. Itu makanya hati-hati ya, kita jangan sampai menyakiti hati seorang guru. Faman ta'adza minhu gitu kan, maka barang siapa yang menyakiti atau ustadahu kepada ustadznya, faman ta'adza minhu ustadahu, barang siapa yang menyakiti ustadznya gitu kan, yuhram, maka diharamkan barakatul ilmi, keberkahan ilmunya, wala yuntafa'u bil ilmi illa qalilan, dan tidak diberikan manfaat kepadanya ilmunya kecuali hanya sedikit. Jangan sampai kita sekali lagi menyakiti hati seorang guru. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.